Pelatihan PISPK banyak. Seluruh staf puskesmas tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-69 ini akan membahas tentang bab ke-6 dari Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga, yaitu pelatihan pendekatan keluarga. Video ke-69 ini merupakan video yang ke-6 dari Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga, yang khusus membahas tentang pelatihan pendekatan keluarga. Agar tidak lupa, kita ulangi lagi ya. Apa sih isi petunjuk teknis penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga? Ada 8 bab: pendahuluan, persiapan, P1 dari PISPK, P2 dari PISPK, P3 dari PISPK, pelatihan pendekatan keluarga, langkah teknis manajerial, dan formulir panduan Prokesga dan aplikasi keluarga sehat. Yuk kita sekarang langsung membahas tentang pelatihan pendekatan keluarga. Bisa dilihat pada halaman 113 sampai dengan 114. Sobat sehat, pendekatan keluarga walaupun bukan merupakan hal baru bagi puskesmas, tetapi jelas merupakan hal yang baru bagi sebagian besar petugas puskesmas saat ini. Karena pendekatan tersebut sudah cukup lama tidak dipraktikkan. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendekatan keluarga diperlukan untuk memberikan pelatihan bagi tenaga pelaksana, yaitu pelatihan teknis program atau TekPro dan Bina Keluarga atau BIKA dan manajemen puskesmas termasuk pendukungnya seperti pengelolaan data dan informasi, perencanaan kesehatan, dan lain-lain. Pelatihan teknis program adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di bidang programnya. Misalnya, pelatihan bagi tenaga gizi tentang program gizi tertentu. Tenaga gizi tersebut akan menjadi semakin profesional dalam melaksanakan program gizi setelah diberi pelatihan. Pelatihan Bina Keluarga adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk para pembina keluarga, yakni tenaga kesehatan puskesmas dengan profesi apapun, bidan, perawat, tenaga gizi, sanitarian, dan lain-lain. Pelatihan yang diberikan bisa dilihat di halaman 113 berupa 2 tadi ya, pelatihan teknik program dan pelatihan pembina keluarga. Kita lihat di gambar ke-17. Kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, pembekalan tentang pendataan dan kunjungan rumah dan pemberdayaan keluarga untuk para pembina keluarga. Pembekalan dilakukan dengan pelatihan singkat 3-4 hari di Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian Kementerian Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih atau training of trainer atau TUT bagi petugas atau Widya Eswara Provinsi. Kemudian yang kedua, pelatihan pengelolaan pangkalan data, pengelolaan data keluarga, serta sistem informasi dan pelaporan untuk tenaga pengelola data puskesmas. Data yang terkumpul dari Prokesga harus dikelola dalam bentuk pangkalan data atau database di puskesmas dan diolah. Paling sedikit, seorang tenaga puskesmas harus mendapat pelatihan tentang pengelolaan pangkalan data, termasuk pemeliharaan dan peremajaan datanya, dan pengolahan data. Pelatihan sebaiknya juga dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga dengan demikian Kementerian Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih training of trainer atau TOT bagi petugas atau Widya Eswara Provinsi. Yang ketiga, pelatihan analisis.
perumusan intervensi masalah kesehatan, dan penyusunan rencana puskesmas untuk tenaga manajemen puskesmas. Data yang sudah diolah harus digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah kesehatan di tingkat keluarga, tingkat desa kelurahan, dan tingkat kecamatan dan atau puskesmas. Setelah itu, terhadap masalah-masalah kesehatan yang sudah teridentifikasi harus dirumuskan intervensinya, baik dengan kunjungan rumah atau tingkat keluarga, pengembangan desa siaga atau KBM di tingkat desa kelurahan, maupun dengan pelaksanaan program kegiatan puskesmas di tingkat kecamatan. Akhirnya, rumusan intervensi harus dituangkan ke dalam bentuk RUK dan RPK. Pelatihan ini pun sebaiknya diselenggarakan di Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga dengan demikian Kementerian Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih atau training of trainer atau TOT bagi petugas atau Widya Iswara Provinsi. Kemudian yang keempat, pelatihan teknis program untuk tenaga kesehatan di puskesmas. Keberhasilan pendekatan keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan para petugas di puskesmas yang meliputi dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan. Pelatihan bagi mereka menjadi penting karena mereka harus memahami konsep dan pelaksanaan pendekatan keluarga dalam mencapai Indonesia sehat. Pelatihan ini pun sebaiknya diselenggarakan di Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga dengan demikian Kementerian Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih atau training of trainer atau TOT bagi petugas atau Widya Iswara Provinsi. Ini semua sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Investasi yang dikeluarkan sudah cukup besar, dan petugas-petugas puskesmas yang sudah terlatih sudah ada. Nah, sekarang adalah proses intervensinya yang akan terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, apakah Sobat Sehat di puskesmas yang sudah terlatih itu tetap berkomunikasi tentang ini di lokakarya mininya, dipimpin oleh kepala puskesmas? Karena Puspeka itu salah satu indikator yang ada di dalam capaian kinerja puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.